Selamat pagi, semoga Anda semua sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Nah, untuk sesi kedua mata kuliah kita Diplomasi Kebudayaan dan Pariwisata, saya sudah cek tugas-tugas pribadi yang terkait dengan tugas minggu lalu. Tugas selanjutnya bagi Anda untuk pertemuan kita yang berikut adalah dan sudah bagus karena sebagian besar dari Anda sudah menangkap bentuk-bentuk fenomena diplomasi kebudayaan yang dilakukan berbagai bangsa, sudah bisa Anda temukan. Selanjutnya kita akan masuk pada pertemuan berikut ini adalah tentang evolusi bentuk-bentuk diplomasi kebudayaan dari masa ke masa. Diplomasi kebudayaan adalah hal yang penting sekali. Kita sudah tahu kemarin bahwa itu bagian dari upaya mencapai kepentingan nasional, dan kebudayaan disebut sebagai soft power. Kenapa soft power? Karena melalui soft power ini adalah suatu negara bisa mempengaruhi negara lain melalui tanpa suatu kekuatan yang memaksa, tetapi melalui sesuatu yang bisa dikatakan mungkin bujukan, memberikan pengaruh, dan mudah diterima dan lebih berjangka panjang, ya, berkelanjutan. Oke, sekarang kita lihat beberapa periodisasi dari perkembangan atau evolusi diplomasi kebudayaan. Yang pertama adalah pada masa diplomasi tradisional yang dilakukan jauh sebelum abad ke-20. Misalnya kita lihat pada masa kerajaan-kerajaan di Eropa, kekaisaran di Eropa, di Asia, di mana bentuknya adalah misalnya melalui pernikahan, melalui perdagangan atau interaksi agama. Di situ ada terjadi pertukaran nilai-nilai budaya, pertukaran barang, pertukaran manuskrip, ya, dari berbagai daerah atau wilayah dan sebagainya. Misi-misi kebudayaan yang dilakukan itu bermacam-macam. Misalnya melalui misi keagamaan yang dilakukan para misionaris atau para pedagang dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke periode yang kedua, itu adalah diplomasi kebudayaan di era kolonial. Pada masa ini kita tahu bahwa diplomasi kebudayaan dilakukan dalam bentuk misalnya pendidikan, atau instrumennya adalah bahasa, instrumennya juga kesenian yang diajarkan. Anda bisa lihat saja, misalnya ketika kita berada di dalam penjajahan Belanda, apa yang tersisa dari pendidikan Belanda yang ada di Indonesia? Apa yang tersisa dari cara berpakaian orang Belanda dulu yang masih tersisa pada kita? Atau apa agama apa yang dibawa oleh para kolonialis ke negara-negara di mana kolonialisme itu berlangsung, ya. Jadi kita lihat pada saat itulah kemudian ada juga pengumpulan artefak. Misalnya kita tahu banyak peninggalan budaya sejarah kita yang disimpan di museum di Belanda. Kenapa? Itu adalah sebetulnya diplomasi budaya dilakukan antara lain untuk menunjukkan kontrol dan dominasi terhadap negara di mana kolonialis itu berlangsung, ya. Itu adalah pada masa penjajahan atau masa kolonialisme. Selanjutnya kita lihat pada masa modern diplomasi kebudayaan pasca Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, setelah Perang Dunia Kedua, dunia masuk pada era Perang Dingin. Pada era Perang Dingin inilah diplomasi kebudayaan menjadi sesuatu yang signifikan dilakukan setiap negara. Karena apa? Perang dalam bentuk militer
tidak dilakukan, sangat terbatas kesempatan itu. Tetapi diplomasi kebudayaan itu menjadi sesuatu yang dilihat sebagai semua bangsa melihat ini kesempatan untuk menampilkan diri, menampilkan kekuatan dalam bentuk soft power dalam masyarakat atau panggung masyarakat internasional. Di sini mulai antara lain bentuknya adalah menggunakan beasiswa. Anda tahu ada yang bagaimana negara-negara besar memberikan beasiswa untuk negara-negara yang dalam kondisi ekonomi yang lebih rendah, ya. Ada beasiswa Ford Foundation, Fulbright dan sebagainya yang diberikan oleh Amerika untuk diplomasi budaya dalam arti menyebarkan nilai-nilai. Bagaimana Amerika menyebarkan nilai demokrasi, nilai-nilai kapitalisme adalah melalui diplomasi kebudayaan, yaitu melalui dunia akademik. Nah, selanjutnya juga kita lihat bagaimana negara-negara tertentu membangun pusat-pusat kebudayaan di tempat-tempat asing. Misalnya Anda pernah mendengar Goethe Institute? Itu adalah pusat kebudayaan Jerman, di mana masyarakat bisa belajar bahasa Jerman. Atau misalnya ada British Council. Di mana didirikan Inggris di berbagai negara, dan kita bisa belajar bahasa Inggris, bisa belajar di situ mengakses hasil-hasil akademik, misalnya penelitian, perkembangan pengetahuan yang ada di Inggris bisa kita akses di seluruh dunia. Ada juga kalau kita di Yogyakarta itu ada Lembaga Indonesia Perancis, LIP. Kita bisa belajar bahasa Perancis di situ. Itu semua adalah instrumen diplomasi kebudayaan yang antara lain mulai berkembang pada masa Perang Dingin, meskipun beberapa sampai sekarang masih terus berlangsung. Kemudian selanjutnya diplomasi kebudayaan di era global. Kita tahu pada masa ini ketika globalisasi, nilai yang berkembang adalah multikulturalisme. Disitulah diplomasi budaya muncul semakin luas, tetapi konten nilai yang dibawa berkembang. Di situ muncul ada yang namanya kita mengenal diplomasi budaya yang bukan eksklusif tapi menekankan inklusivitas. Kemudian menekankan pluralisme dalam berbagai aspek, menekankan multikulturalisme dalam berbagai bentuknya. Nah, disinilah kita lihat bahwa konsep soft power ini menjadi sesuatu yang semakin penting, semakin kuat, dan semakin bermanfaat bagi satu negara, berkontribusi untuk mencapai kepentingan nasional di berbagai aspek. Antara lain yang muncul juga dalam diplomasi kebudayaan di era globalisasi saat ini adalah diplomasi kebudayaan digital. Ya, diplomasi digital ini berkembang luas dan melalui media-media digital. Diplomasi kebudayaan tidak hanya sekedar Anda bisa lihat dalam bentuk seni, kesenian dalam arti seni tari, seni musik, dan sebagainya, tetapi juga berkembang dalam kehidupan, aspek kehidupan yang lain, misalnya politik, kemudian kebudayaan dalam arti nilai-nilai sosial dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira dengan dunia yang terus berkembang, bagaimana diplomasi kebudayaan di masa depan? Oke, itu adalah tugas Anda untuk kita diskusi minggu depan. Jadi coba kira-kira Anda review apa bentuk-bentuk diplomasi kebudayaan yang ada saat ini, dan kemudian kira-kira apa ya yang akan
bentuk baru yang mungkin dilakukan negara-negara sebagai strategi atau bentuk diplomasi kebudayaan di masa depan. Oke, mari kita pikir bersama, mari kita perhatikan bersama, dan sampai jumpa minggu depan.